DPD KMPI Papua yang berlangsung pada hari ini. Komite Nasional Pemuda Indonesia KMPI Provinsi Papua baru saja mengadakan kegiatan rapat kerja daerah Rakerda KMPI Provinsi Papua di salah satu hotel AB Pura, Kota Jayapura pada Senin 26 September 2022. Hadir pada kegiatan Rakerda dan orientasi KMPI Papua tersebut, perwakilan pemerintah Provinsi Papua, perwakilan pemerintah Kota Jayapura, Ketua Umum DPP KMPI Haris Pratama bersama Sekretaris Jenderal, Ketua dan Wakil Ketua OKK, Ketua DPD KMPI Provinsi Papua Benyamin Gurik, Sekretaris Umum KMPI Papua Semi Kogoya, Panitia Rakerda KMPI Papua, para Ketua DPD KMPI Kabupaten dan Kota Setana Papua, bersama Sekretaris dan para pimpinan OKP serta hadirin dan peserta undangan lainnya. Perkenankan kami untuk menyampaikan laporan panitia pelaksana rapat kerja daerah DPD KMPI Provinsi Papua dan masa orientasi DPD KMPI Provinsi Papua. Yang pertama, nama kegiatan rapat kerja daerah DPD KMPI Provinsi Papua tahun 2022. Yang kedua, orientasi DPD KMPI Provinsi Papua. Latar belakang rapat kerja daerah KMPI Provinsi Papua diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil ketetapan musyawarah daerah KMPI Provinsi, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu periode masa kepengurusan DPD KMPI Provinsi Papua. Rapat kerja DPD KMPI Provinsi Papua merupakan forum pengambilan keputusan untuk menyusun dan membahas serta menetapkan program kerja DPD KMPI Provinsi Papua untuk periode 2022-2025. Selanjutnya, orientasi pengurus DPD KMPI Provinsi Papua merupakan forum studi meeting maupun business meeting dalam rangka penguatan kapasitas pengurus KMPI Provinsi Papua. Untuk kegiatan orientasi pengurus ini dilaksanakannya sekurang-kurangnya 1 kali dalam masa periodisasi, dan jika dianggap perlu dapat melakukan orientasi dan penguatan kapasitas pengurus sesuai dengan tugas dan fungsi setiap bidang. Orientasi pengurus DPD KMPI Provinsi Papua tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas pengurus, tapi juga berorientasi pada pengabdian dan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Untuk tema kegiatan Rakerda dan orientasi ini dengan tema memperkuat konsolidasi dan peningkatan kapasitas pemuda untuk menciptakan generasi muda yang terampil dan berakhlak. Materi dan narasumber dari Rakerda dan orientasi adalah narasumber yang berkompeten di bidangnya, seperti Gubernur Papua yang diwakili Ketua DPR Papua, dari akademisi dibawakan oleh rektor, dan dari masyarakat dihadiri oleh tokoh masyarakat. Substansi materi dari tema Rakerda KMPI itu tentang kesiapan pemuda dan masyarakat dalam menyiapkan diri menyambut daerah otonomi baru DOB di Papua. Kemudian untuk orientasi DPD KMPI Papua sendiri terdiri dari 3 materi, yaitu penguatan pendalaman organisasi, anggaran dasar anggaran rumah tangga KMPI, dan peraturan organisasi KMPI. Ini sinyal positif yang perlu direspon oleh seluruh pemuda di Papua. Pemerintah melihat, mendukung juga usaha kita untuk menyatukan pemuda. Hari ini kita pemuda harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau pemerintah sudah membuka ruang, merespon komitmen kami untuk membangun persatuan. Saya mengajak seluruh teman-teman pemuda yang hadir hari ini, yang ada di kabupaten kota, yang ada di provinsi, terutama yang ada di OKP-OKP. Tolong perhatikan OKP-OKP, terutama teman-teman pimpinan OKP. Jangan selalu melihat ada celah di luar sana yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk memecah-mecah bela kita di Papua. Jangan kita manfaatkan kesempatan itu untuk pecah bela keutuhan kita lagi di Papua sini. Kita harus berani mengambil komitmen menjaga keutuhan di Papua sini. Persoalan Papua cukup kompleks, banyak yang harus kita pikirkan. Sementara di sisi lain juga, kita pemuda hari ini sedang berada pada situasi sedang bagaimana memikirkan, mempersiapkan generasi yang ada di sekeliling kita
supaya kita ke depan estafet kepemimpinan itu datang kepada kita. Generasi kita ini sudah kita persiapkan, bukan orang di sekeliling saja, tapi juga diri kita sendiri. Tapi kalau selalu kita lihat ini ada 2, 3, 4 di pusat sana, terus kemudian kita melihat celah-celah itu, kita ikut merusak persatuan di sini. Kapan kita bicara untuk persiapan orang di Papua? Sementara berkaitan dengan konsolidasi pemuda KMPI Provinsi yang bisa diikuti dengan dinamika yang cukup tinggi di beberapa waktu terakhir. Pemuda KMPI Papua bersyukur dalam waktu dan rencana Tuhan karena Ketua KMPI baik Benyamin Gurik dan Albert Wanimbo telah bersatu. Dari sebelumnya disebut ada dualisme KMPI di Papua setelah membuat sebuah kesepakatan untuk kembali menyatukan polemik antar pemuda di Papua. Masalah dualisme KMPI Provinsi Papua mendapat respon dari pemerintah Provinsi Papua, yaitu oleh Gubernur. Dalam hal ini diterima oleh Sekda Provinsi Papua, Ridwan Rumah Sukun, dengan mengumpulkan semua SKPD dan mengatakan bahwa KMPI hanya satu di Provinsi Papua. Nah, itu yang saya pikir hari ini apa yang sudah direspon oleh pemerintah Papua. Kami berharap ini juga diikuti bukan saja dari provinsi tapi sampai di tingkat kabupaten kota di seluruh Papua. Karena kita sudah mempersiapkan beberapa waktu ke depan lagi akan ada 3 pemerintahan provinsi di Papua yang juga harus kita persiapkan kepengurusannya. Bukan dari mana-mana, tetap KMPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bung Haris pertama. KMPI Provinsi Papua diharapkan mencari solusi untuk menyelesaikan dinamika sosial dan kepemudaan di tanah Papua dari berbagai kesulitan pemuda yang dibangun di Papua. Karena pemuda di Papua bisa bersatu dan menjadi kekuatan dari Papua di Musda KMPI guna membuat gerbong pemuda yang tinggal 2 tahun lagi selesai masa baktinya. Saya bersama kawan-kawan DPP KMPI tidak pernah merasakan adanya dualisme atau tigalisme atau empatisme. Yang namanya dualisme pasti ada persaingan dalam program kerja, bukan persaingan dalam olah-mengolah. Jadi tadi malam saya juga menghadiri plat Musda Musda KMPI Kabupaten Takalar saat transit di Makassar. Jadi itu udah 342 kota kabupaten yang saya hadiri di seluruh Indonesia. Datang di acara musdanya atau pelantikannya. Jadi kalau dari 514 kota kabupaten di Indonesia sudah mendatangi 342, di mana dualismenya? Dan saya yakin teman-teman Papua bisa mempertahankan bagaimana kesulitan pemuda Papua. Polemik di pusat biarkan pusat, karena harus diingat di pusat ini adalah sebuah kekuatan dalam penyatuan pemuda se-Indonesia. Kita tidak menerima dana hibah APBN. Yang ada kita hanya mengkomandoi bagaimana para pemuda di Indonesia punya kekuatan politik, kekuatan kepemimpinan untuk masa depan bangsa Indonesia ke depannya. Jadi hanya itu, sebagai tongkat komando, bukan sebagai penerima dana itu. Ya penerima dana itu kawan-kawan DPD KMPI Provinsi, kota kabupaten. Kita DPD KMPI pakai doa aja. Pakai doa datang, ya kan? Saling kerjasama dengan DPD KMPI Provinsi, ya sama-sama keluar duit. Kadang kita dari uang negara. Jadi ya saya mau tanamkan kawan-kawan yang rugi itu kawan-kawan DPD. Bukan di KMPI pusat. Sehingga dari sisa periode masa bakti ini, pemuda KMPI Provinsi Papua bisa menunjukkan kualitas pemuda Indonesia dalam bonus demokrasi yang terjadi di Republik Indonesia. Dengan tidak menunjukkan kelemahan KMPI Provinsi Papua dengan mencari kelemahan dari sekitar isu-isu yang hanya merusak internal pengurus. Namun lebih dari itu, pemuda KMPI Provinsi Papua selalu fokus dalam pekerjaan-pekerjaan yang menjadi kesaksian nyata. Bahwa tagline energy of harmony, sinergi of harmony, habis itu KMPI untuk rakyat, itu kita lakukan. Bahkan kemarin Boy Rafli Amar, mantan Kapolda Papua,
kita MOU dengan BNPT resmi dan dihadiri oleh yang namanya Pak Boy Nafiama. Ditanya sama Pak Boy, kalau belah itu biasanya kan ada persaingan ya Des. Kok yang kegiatan kamu aja? Ini nggak ada dualisme. Jadi saya coba tekankan kepada kawan-kawan, jangan bicara lagi tentang dualisme. Bicara tentang bagaimana teman-teman pemuda Provinsi Papua, apa yang bisa dilakukan untuk tanah Papua ini.